Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu bagian dari berkat Tuhan adalah kokoh dan teguh. Kalau saudara berkata, apa maksudnya pendeta? Begini, yang perlu kita ingat, apapun yang dunia tawarkan seringkali memang indah, namun sifatnya sementara. Padahal yang Tuhan janjikan itu bukan hanya indah dan luar biasa, namun akan tetap bertahan hingga kekal. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang dapat menerima dari Tuhan segala yang kokoh dan kekal? Artinya apa? Kalau dia bangun keluarga, keluarganya kokoh, keluarganya teguh, keluarganya kekal. Kalau dia bangun usaha, usahanya itu kokoh, teguh, menghadapi badai dan bernilai kekal. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana seorang mendapatkannya? Yang pertama, jika dalam segala keadaan kita tekun mencari Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kala kita cuma cari Tuhan kalau kepepet kan. Kita cuma cari Tuhan kalau kita dalam posisi serba salah. Kita cuma cari Tuhan kalau kita sudah terjepit dalam berbagai sudut. Kita sudah terjepit dari segala situasi. Akhirnya kita cuma bilang, aduh Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Kita mencari Tuhan cuma kalau kepepet, kalau terjepit, kalau nggak ada jalan lagi. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam segala keadaan kita tekun mencari Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan itu kokoh, teguh dan bernilai kekal. Yang kedua, bagaimana seorang mendapat yang dari Tuhan kokoh dan teguh? Jika kita mau senantiasa membuka pintu pergaulan dengan luas. Ada banyak orang gak bisa bergaul. Ada perbedaan sedikit ribut. Ada hal-hal yang mengecewakan sedikit ribut. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini adalah perbedaan. Kita akan menghadapi orang-orang yang berbeda di sekitar kita. Tapi kita gak bisa selalu apa-apa ribut. Karena kita gak bisa hidup ini harus mencari yang sempurna, saudara-saudara. Kalau kita cuma mau cari yang sempurna, lah kita aja gak sempurna. Kita jadi orang yang prejudis, saudara-saudara. Kita sering menghakimi orang, kita sering menuntut orang, padahal kita nggak sadar diri kita sendiri juga banyak kekurangan dan kelemahan. Mari kita buka pintu pergaulan dengan luas. Ada orang-orang yang berbeda, ada orang-orang yang kadang-kadang mengecewakan, ada orang-orang yang kata-katanya seringkali menyakitkan, ada orang-orang yang seringkali perbuatannya sangat sombong sekali. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau ingatkan buat kita sekalian, mari kita buka pintu pergaulan dengan luas, sehingga dunia nggak jadi sempit buat kita. Nggak semua orang yang mengecewakan kita, yang berlaku curang, yang berlaku tidak adil, yang bicara kepada kita di belakang kita, lalu bahkan tidak suka dengan kita, harus jadi musuh kita, saudara-saudara. Orang boleh gak suka sama kita, tapi kita harus tetap memberkati. Orang boleh rancangan yang jahat buat kita, tapi kita tetap ada untuk membawa damai. Lalu yang ketiga, saya pelajari bagaimana supaya kita mendapat segalanya kokoh dan teguh. Yang pertama, jika dalam segala keadaan kita tekun mencari Tuhan. Yang kedua, jika kita mau senantiasa membuka pintu pergaulan dengan luas, tidak gampang cari musuh, tapi gampang bergaul. Lalu yang ketiga, jika kita selalu mau berjalan lurus dan tulus, gak neko-neko, gak macem-macem, gak curang-curang, saudara-saudara, gak dengan motivasi-motivasi yang jahat, pokoknya tulus saja, lurus saja. Ada banyak orang yang berkata, aduh pendeta, kalau kita lurus, kita tulus, kapan kita bisa naik? Memang orang-orang yang curang, orang-orang yang dusta, orang-orang yang menghalalkan segala cara kelihatan lebih cepat naiknya, tetapi naik pada satu titik kemudian jatuhnya hancur-hancuran. Tetapi orang yang lurus dan tulus awalnya kelihatannya lebih lambat, saudara, tetapi kemudian dia akan mencapai puncak bukit kemenangan. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari bagaimana seorang bisa mendapat segalanya kokoh dan teguh dari Tuhan. Jika
ketika dia selalu berada di jalan Tuhan. Karena Alkitab bilang jika kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, diberkati langkahmu. Kamu tidak akan turun, kamu akan naik. Kamu tidak akan jadi ekor, kamu dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita memang sedang membahas tentang kokoh dan teguh. Karena Alkitab berkata di akhir zaman ini apa yang dapat digoncangkan akan digoncangkan. Berarti kegoncangan besar sedang terjadi di akhir zaman. Tetapi Alkitab berkata bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya di dalam Tuhan langkah-langkah kita selalu kokoh dan teguh. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang kokoh dan teguh, kita mau sama-sama belajar dari 2 Tawarikh pasal yang ke-12. 2 Tawarikh pasal yang ke-12. Kita mau sama-sama lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. 2 Tawarikh 12 ayat pertama sampai ayat yang keempat di bawah judul perikop Sisak menyerang Yerusalem. 2 Tawarikh 12 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Lihat, waktu dia sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan membuat kerajaannya kokoh dan kekuasaannya teguh. Tetapi ayat ini bilang Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda. Sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Lihat, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ketika seorang mulai menjauh dari Tuhan, maka hidupnya tidak bisa kokoh lagi, hidupnya tidak bisa teguh lagi. Karena itu persoalan yang kita lihat hari-hari ini. Banyak orang awalnya memang mencari Tuhan, tetapi setelah kerajaannya, setelah hidupnya, setelah berkatnya, setelah jalan-jalannya menjadi kokoh dan teguh, mulai kemudian melupakan Tuhan. Pertanyaan kita, kok bisa begitu? Yang pertama, orang-orang demikian saya sebut orang-orang yang tidak ingat sejarah pertolongan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus ingat sejarah hidup kita. Dari mana kita diangkat, siapa kita sebenarnya, bagaimana tangan Tuhan menopang kita. Oh, Paulus menyadari betul sehingga akhirnya Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada semata-matanya karena anugerah. Ingat bagaimana Tuhan menolong kita. Ingat bagaimana Tuhan membela kita. Ingat bagaimana Tuhan membawa kita dari masa yang sukar ke masa yang sukar dan kemudian menuntun kita pada kemenangan. Jadi dengan mengingat sejarah pertolongan Tuhan, kita takut akan Tuhan. Kita menjadi orang yang makin setia. Kita menjadi makin orang yang senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, saya pelajari mengapa kok orang setelah kokoh dan teguh mulai melupakan Tuhan. Karena terbujuk oleh tawaran-tawaran iblis. Biasanya melalui apa? Lingkungannya. Orang kan waktu biasa-biasa lingkungannya orang gereja kan, setelah dia kokoh, setelah dia teguh, setelah dia sukses, lingkungannya udah mulai lebih banyak orang-orang dunia kan, dan lingkungannya ini yang akhirnya menyeret dia pada hal-hal duniawi. Ada banyak orang sebetulnya cinta Tuhan, tetapi tidak bisa melawan arus dari pergaulannya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, ayo ingat firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Sehingga kita tidak terbujuk tapi melangkah di dalam keteguhan iman. Yang ketiga, kenapa kok banyak orang setelah kokoh dan teguh mulai melupakan Tuhan? Karena kesibukan yang telah menyita waktu kedekatannya dengan Tuhan. Kan waktu baru-baru mulai, waktu baru-baru berjuang, waktu baru-baru berusaha, waktu hidup masih biasa-biasa, kan juga gak sibuk-sibuk amat kan. Ada waktu ke gereja, ada waktu pelayanan, ada
ada waktu berdoa, ada waktu bercengkrama bersama keluarga. Tetapi setelah mulai sibuk, kata-kata mulai keras, mulai kasar, waktu ke gereja mulai berkurang, waktu pelayanan semakin gak ada, waktu berdoa mencari wajah Tuhan sudah sama sekali hilang. Dan itu yang membuat dia melupakan Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau sudah lama gak ke gereja, sudah lama gak melayani Tuhan, kembali. Karena kalau tidak, hidup sudah akan binasa. Dan yang keempat, kenapa banyak orang setelah kokoh dan teguh mulai melupakan Tuhan? Karena mulai menghitung segala keberhasilannya. Dia mulai pikir, wah ini karena saya, karena kehebatan saya. Tetapi Alkitab berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Artinya kalau kita bisa, itu semata-mata karena Tuhan baik buat kita. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang goyah Tuhan buat kokoh dan teguh dalam langkah-langkah mereka. Sehingga mujizat pasti terjadi hari ini. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Sehingga hari ini kami sebut sebagai hari berkat, hari kemenangan, hari mujizat. Di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.